Rabbi shrah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual seperti ini. Yang terhormat Bapak Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Imam Bonjol Padang atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Lilis Haryanti Hasibuan MSI selaku Ketua Program Studi Matematika. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Vera Yanuar SSI MSc, Guru Besar dalam bidang analisis regresi atau statistika dan teori peluang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Dan yang berbahagia teman-teman peserta yang telah bergabung. Selamat datang kami ucapkan dalam kegiatan Lecture Series ketiga Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi dengan topik pembahasan analisis regresi kuantil Bayesian. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Amelia Putri selaku MC pada pagi ini untuk membacakan susunan kegiatan. Acara pertama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Intan Salina Putri. Kepada Intan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى خلق الرحمة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Intan. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita berjalan dengan lancar sampai terakhir. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Randa Tri Saputra. Kepada Randa disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka tamaman afiyah wa ilal khairi qaribna wa anis sarri ba'idna
Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'a marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amel masih mute. Baik, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita, Atisa Ratu Laura, mahasiswa program studi matematika. Kepada Atisa kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan saya untuk memandu acara kita pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk pada sesi selanjutnya, izin kami menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya untuk menonaktifkan mikrofonnya selama pemaparan materi nantinya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan selama pemaparan materi, boleh ditulis dulu di kolom chat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, minggu lalu dan minggu kemarin kita sudah melaksanakan lecture series yang pertama dan yang kedua. Pada lecture series yang pertama kita mengangkat topik yaitu pemodelan statistika dengan metode Bayesian. Dan pada lecture series yang kedua kita mengangkat topik yaitu analisis survival Bayesian pada distribusi eksponensial. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan lecture series yang ketiga dengan topik analisis regresi kuantil Bayesian selama 90 menit ke depan bersama narasumber kita yaitu Ibu Profesor Dr. Vera Yanuar, SSI MSc. Beliau adalah guru besar Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Universitas Andalas, bidang analisis regresi. Beliau sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita persilakan kepada narasumber kita. Baik, terdengar suara Ibu Atisa? Dengaran Dengar, Bu. Bu. Dengar ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dipertemukan dalam lecture series yang ketiga. Ya, untuk itu marilah bersama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan dan waktu untuk menghadiri webinar secara acara lecture series ini. Yang pertama sekali saya mengucapkan yang terhormat ya Bapak Dekan atau Wakil Dekan atau mewakili. Kemudian Ibu Kaprodi, Ibu Lilis Haryanti, kemudian mungkin ada Bapak Ibu staf pengajar dari Prodi Matematika UIN Imam Bonjol Padang, kemudian Bapak Ibu yang lain yang hadir di webinar ini serta dari mahasiswa yang berbahagia. Setelah puji dan syukur buat kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian salam dan salam buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan ya kuliah. Kita sebut ini kuliah aja ya, sharing dengan mahasiswa ya, Bu Lilis ya, terkait salah satu konsep dalam pemodelan matematika yaitu menggunakan metode Bayesian. Jadi pemodelan matematika dalam statistika itu sangat luas sekali. Jadi ini kita cuma membahas bagian kecilnya saja dan saya sharing juga ini dari hasil kolaborasi ya, riset dengan mahasiswa yaitu tugas akhir dari mahasiswa
level sarjana S1. Baik, mungkin izin Bapak Ibu share screen terlebih dahulu. Nah, tadinya topiknya yang terfikirkan adalah analisis kuantil Bayesian, begitu ya, yang saya share kepada Bu Lilis. Tetapi kemudian kalau topik itu mungkin teori tanpa aplikasi, kalau di statistika itu tidak nampak ya, tidak nampak tujuannya, tidak nampak manfaatnya gitu. Jadi sedikit kita ambil kasus ya di sini bagaimana penerapan dari hibridisasi metode regresi kuantil dengan metode Bayesian. Nah, ini kita ambil kasusnya adalah pemodelan lama rawat pasien COVID-19. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan lecture series yang kedua minggu yang lalu, bahwa pada minggu yang lalu kita mengkaji tentang analisis survival Bayesian, ya. Pada kasusnya kita mengambil distribusi eksponensial. Jadi analisis survival itu adalah data yang terkait kepada daya tahan hidup. Apakah itu objeknya manusia, apakah mesin, apakah benda yang lain. Nah, ini pun sebenarnya pemodel lama rawat pun sebenarnya termasuk kepada data survival juga, yaitu seberapa lama si pasien itu dirawat atau dia dapat bertahan hidup sejak dia diagnosa penyakit sampai suatu event atau dia sembuh itu terjadi. Jadi ini kalau pada lecture series yang sebelumnya itu kita mengolah data daya tahan hidup dengan analisis survival dengan mengkonstruksi fungsi survival dan fungsi hazardnya. Nah, pada lecture series ini kita memodelkan lama rawat itu dengan menggunakan gabungan dari regresi kuantil dan Bayesian. Nah, di sini kita nanti juga akan melakukan analisis regresi, yaitu melakukan analisis hubungan sebab akibat antara beberapa variabel bebas dengan satu variabel tak bebas. Nah, dalam statistika regresi itu bisa satu variabel tak bebas atau beberapa. Di sini kita mengambil kasus yang satu variabel tak bebas saja. Baik, bagaimana hibridisasi kuantil dengan Bayesian itu yang akan kita sharing ya pada lecture sesi yang ketiga kali ini. Baik, jadi mengangkat topik tentang lama rawat pasien COVID-19 ini sebenarnya risetnya pada tahun sekitar tahun 2021 kalau tidak salah, di mana masa itu adalah COVID sangat mewabah dan permasalahan yang dihadapi oleh rumah sakit rujukan di Sumatera Barat kala itu baru rumah sakit M Jamil dengan rumah sakit Unan. Itu adalah kewalahan dengan jumlah pasien yang banyak sehingga mereka mengalami masalah dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti penyediaan bed, kemudian tenaga medisnya juga termasuk tenaga kesehatan dokter dan perawatnya dan tentu yang lainnya berdampak. Oleh karena itu, kita waktu itu kebetulan dapat tiba dari Dikti diarahkan untuk membuat pemodelan yang terkait dengan COVID-19. Nah, karena kita di bidang statistika, jadi salah satu riset yang bisa kita lakukan adalah apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi lama rawat. Nanti akan kita identifikasi faktor apa yang dominan dan memberikan rekomendasi kepada stakeholder untuk melakukan pembenahan terkait apa faktor yang dominan mempengaruhi lama rawat itu. Nah, sehubungan dengan bidang statistika itu, nah pada analisis pendahuluan kita bisa menggunakan regresi kuantil dan regresi kuantil Bayesian. Kenapa kita gunakan kedua metode regresi ini? Karena pada data lama rawat itu ternyata dia tidak berdistribusi normal. Jadi kalau kita menggunakan pemodelan regresi dengan pendugaan parameternya menggunakan metode yang klasikal seperti metode kuadrat terkecil atau metode penduga kemungkinan maksimum, itu asumsi sisaannya adalah salah satunya adalah berdistribusi normal. Nah, ternyata data itu tidak berdistribusi normal. Maka kita gunakan regresi kuantil dan regresi Bayesian kuantil. Kenapa kedua ini? Karena pada awalnya regresi kuantil, tapi ternyata regresi kuantil pun tidak memenuhi model yang baik. Jadi
dan kita secara teoritis mendapatkan informasi bahwa metode Bayesian itu karena melibatkan distribusi prior sehingga dia menghasilkan metode penduga parameter yang lebih robust. Jadi kita mau membandingkan untuk dalam rangka menghasilkan nanti apa sih faktor yang dominan mempengaruhi lama rawat, itu kemudian kita memberikan rekomendasi kepada stakeholder sehubungan dengan penanganan COVID di Sumatera Barat. Jadi itu latar belakangnya. Oleh karenanya rumusan masalah ini adalah kita fokuskan ke apa namanya, bagaimana menerapkan metode regresi kuantil, kita sikat dengan RK, dan regresi kuantil Bayesian kita sikat dengan RKB dalam kasus mengkonstruksi model lama rawat pasien COVID-19 di Sumatera Barat. Kenapa pasien COVID-19 di Sumatera Barat, tapi datanya dari rumah sakit UNAN saja atau rumah sakit Jamil, karena dua rumah sakit itulah yang menjadi rumah sakit rujukan, dan mereka pasiennya itu adalah pasien COVID dari berbagai kabupaten kota lain di Sumatera Barat. Kemudian kita akan mengidentifikasi faktor yang dominan dalam mempengaruhi model lama rawat pasien COVID tersebut. Nah, tujuan penelitian tentu dirumuskan berdasarkan pada rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi dari, yaitu kita ingin mengimplementasikan metode regresi kuantil dan regresi kuantil Bayesian dalam memodelkan lama rawat pasien COVID di Sumatera Barat. Dan ingin menentukan faktor penentu model lama rawat pasien COVID di Sumatera Barat berdasarkan model yang terbaik. Jadi nanti kita akan memilih atau menggunakan evaluasi penduga terbaik juga dalam hal ini. Nah, untuk itu tentu kita harus berbasis kepada teorinya terlebih dahulu. Ya. Nah, Bapak Ibu, karena di sini kita melakukan regresi, yaitu menentukan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi model lama rawat, tentu kita melakukan hasil regresi berganda. Asumsinya regresi berganda ya. Kalau regresi linear, non linear itu lain lagi pembahasannya, tidak kita bahas di sini. Nah, secara teorinya, kalau kita memiliki P buah peubah bebas, yaitu X1, X2 sampai XP, dan hubungan antara peubah bebas tak bebas Y dengan peubah bebas tadi, kita modelkan dalam regresi linear berganda seperti ini. Di mana yaitu karena kita memiliki data ya, berarti itu adalah nilai dari peubah tak bebas untuk pengamatan sebanyak N misalnya. Ini adalah koefisien regresinya, interceptnya ini beta 1 koefisien regresi untuk X1, beta 2 koefisien regresi untuk X2, beta P untuk koefisien regresi untuk XP. Di mana X1, X2 sampai XP ini adalah variabel bebas dan I itu banyaknya observasi. Nah, dalam model tentu kita mempunyai sisaan. Nah, kalau kita melakukan pendugaan parameter pada analisis regresi linear berganda yang pada umumnya kita menggunakan regresi kuadrat terkecil misalnya ya, Bapak Ibu ya, adik-adik. Nah, pada metode kuadrat terkecil kita meminimumkan jumlah kuadrat sisaan, yaitu di mana sisaan ini kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, dan kemudian kita analisis apakah sisaan itu sudah memenuhi asumsi model linear. Apa itu asumsi model linear? Yaitu asumsi terhadap sisaan di mana sisaan itu harus pertama dia berdistribusi normal. Ya, dia berisi normal sisaan itu, kemudian dia ragamnya itu konstan, kemudian kemudian antar sisaan itu tidak ada autokorelasi, ya. Nah, itu beberapa asumsi, dan juga harus juga diuji bahwa variabel-variabel bebas yang kita asumsikan mempengaruhi si respon itu tidak memiliki hubungan yang kuat atau tidak ada masalah multikolonialitas. Jadi uji multikolonialitas pada regresi berganda juga harus kita lakukan untuk memastikan bahwa model yang kita hasilkan itu tidak bermasalah nantinya pada analisis sebaran peluang. Kalau dalam model dugaan saja itu bisa kita dapat. Tapi kalau analisis sebaran peluang, yaitu terkait kepada pembentukan selang kepercayaan atau pengujian hipotesis, itu akan menjadi bermasalah ketika asumsi sisaan itu tidak terpenuhi. Nah, bagaimana kalau datanya misalnya seperti ini? Kalau datanya seperti ini, jangan lihat dulu yang garis warna hijau ya. Kalau sebaran data seperti ini scatter plot antara variabel bebas X dengan Y, di mana di sini kita lihat kalau bahwa semakin tingginya nilai X, itu perbedaan nilainya akan semakin membesar. Nah, di sini akan kita, kalau kita lakukan uji sisaan, nanti akan ada asumsi sisaan yang terlanggar, di mana sebaran dari respon itu bergantung kepada Y nantinya.
Nah, bagaimana kalau data seperti ini yang kita peroleh? Ya, tentu dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau metode kemungkinan maksimum itu tidak menghasilkan selang kepercayaan yang benar tentunya. Nah, salah satu ya metode yang dapat kita gunakan adalah metode regresi kuantil. Nah, ini dalam model hipotesis regresi kuantil sebenarnya hampir sama dengan regresi kuantil, regresi linear berganda, tetapi kita membuat model per kuantil. Ya, jadi data, kalau kita punya data seperti tadi, kalau regresi linear berganda kita membuat conditional mean, ya. Jadi membuat dugaan terhadap Y berdasarkan pada nilai rata-ratanya. Tetapi pada regresi kuantil, karena tadi ada masalah pada asumsi sisaan yang terlanggar, maka kita pada regresi kuantil kita memodelkan data itu berdasarkan pada kuantil-kuantil atau persentil-persentil yang kita mau. Ya, jadi pada kelebihan regresi kuantil ini, dia selain tidak memerlukan asumsi, dia bisa memodelkan data yang terdapat pencilan. Ya, jadi kalau misalnya pencilannya ada pencilan bawah, misalkan ini pencilan bawah nih, ya, maka kita gunakan metode regresi kuantil, yaitu sebenarnya ini adalah FKP bersyarat, ya, atau conditional quantile dari respon bersyarat given X. Ya, jadi ini kita urutkan Y dari yang kecil ke yang terbesar, kemudian modelkan yang Y bersyarat X itu untuk misalkan kuantil ke-10. Ya, jadi kuantil ke-10 atau persentil ke-10% itu sama. Atau misalnya bisa juga kita modelkan untuk persentil ke-50 atau persentil ke-90 atau misalnya kuantil ke-75, misalnya kuantil atas. Ya, jadi jika ada pencilan, misalnya pencilan atas atau pencilan bawah, itu terakomodir. Kalau pencilan atas berarti kita konstruksi model untuk pencilan atas. Kalau pencilan bawah berarti kita konstruksi untuk persentil yang 10% atau ke 5% misalnya. Jadi kita model dengan regresi kuantil kita dapatkan beberapa model, tergantung kepada subjektif kita mau milih kuantil yang mana. Sementara kalau regresi linear berganda cuma satu, yaitu conditional mean-nya. Nah, itu ilustrasinya. Nah, adapun nanti pendugaan parameternya juga akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda tergantung pada kuantil yang dipilih untuk memodelkan. Misalkan koefisien regresi untuk X1 pada kuantil 0,2 nilainya segini, ya, pada titik ini. Tapi pada 0,4 nilainya berubah segini, 0,6 segini, dan misalnya ini ilustrasi aja. Nah, dia akan berbeda tergantung pada kuantil yang kita pilih untuk mengkonstruksi model. Sementara kalau regresi linear berganda nilainya fix atau konstan. Ini yang tandai dengan warna merah, dan yang garis putus adalah selang kepercayaannya batas atas dan batas bawah untuk regresi linear berganda. Ya, ini juga contohnya regresi berganda, misalnya dia fix, sementara kalau kuantil untuk satu koefisien regresi, misalkan ini X2, dia akan berubah tergantung kepada kuantil yang kita pilih. Nah, adapun ini secara teoritisnya, bagaimana proses pendugaan parameter dengan menggunakan regresi kuantil. Misalkan kita mau menduga parameter pada kuantil ke-tau, ya, itu dia diperoleh dengan meminimumkan sigma dari fungsi rho tau dari yi kurang xi transpose beta. Ya, jadi dia karena pada regresi kuantil adalah kita menduga parameter pada sebaran data yang asimetri. Ya, jadi kita menggunakan loss function rho u, di mana rho u itu sama dengan u kali tau kurang i dari u kurang 0. Jadi i ini ada fungsi indikator, dia bernilai 1 kalau benar, yaitu u kurang dari 0, dan bernilai salah atau bernilai 0 kalau u-nya besar sama dari 0. Atau jika kita buat u-nya menjadi epsilon ini, loss function yang di atas ini akan ekivalen dengan persamaan yang 8. Jadi kita menduga yang epsilon besar dari 0 dan epsilon yang kecil dari 0. Pengalinya adalah tau dan 1 kurang tau dikali epsilon. Nah, jadi dalam pendugaan parameter menggunakan fungsi regresi kuantil ini, kalau kita uraikan secara analitik, dia agak sukar, ya, karena ini menggunakan metode simplex dalam pendugaan dalam pemodelan linear. Nah, dan kadangkala juga menghasilkan model dugaan yang underestimate atau overestimate. Oleh karena itu, penelitian oleh Yu and Moyet
ya tahun 2021 mengembangkan metode reduksi kuantil dia hibrid dengan metode Bayesian. Jadi proses pendugaannya menjadi lebih mudah, baik uraian secara analitik maupun uraian secara pendekatan secara numerik gitu. Nah, ini udah kita bahas kemarin ya pada lecture series yang pertama dan yang kedua, tapi kita singgung selintas lagi bahwa pada pendugaan parameter dengan menggunakan metode Bayesian itu kita memerlukan fungsi likelihood. Apa itu fungsi likelihood? Fungsi likelihood adalah fungsi kepekatan peluang bersama dari n perubahan acak X1, X2 sampai Xn yang dihitung pada X1, X2 sampai Xn yang dinyatakan dalam bentuk ini. Nah, jika X1 sampai Xn ditetapkan, maka fungsi likelihood adalah fungsi dari parameter beta yang dinotasikan dengan L beta. Nah, jadi jika I1N menyatakan contoh acak dari FKP bersama tadi, maka fungsi likelihood-nya adalah perkalian dari masing-masing fungsi likelihood dari setiap pembacak. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita mengeksekusi fungsi likelihood. Nah, fungsi likelihood berarti adalah fungsi kepadatan peluang dari data. Kemudian dalam metode Bayes kita memerlukan distribusi prior, yaitu distribusi awal yang memberikan informasi terkait parameter yang akan diestimasi. Jika parameter estimasi kita simbolkan dengan beta, dan kita notasikan di sini fungsi priornya adalah beta, nah kita sudah menginformasikan pada lecture series pertama dan kedua, bahwa distribusi prior itu bisa kita peroleh dari pertama mengidentifikasi pola fungsi likelihood-nya, yaitu bisa dari prior konjugat atau dengan prior non konjugat. Kalau konjugat itu berarti fungsi kepadatan, kita pilih fungsi kepadatan peluang sembarang yang satu karakter dengan fungsi likelihood-nya gitu. Itu misalnya kalau dia likelihood-nya normal, nah boleh kita ambil konjugatnya normal atau gamma gitu ya, atau inverse gamma. Nah, kemudian kalau prior non konjugat berarti yang tidak sekarakter dengan fungsi likelihood-nya. Adapun alternatif kedua, distribusi prior, karena distribusi prior ini adalah subjektif dari peneliti, jadi memang peneliti yang menentukan dia mau milih distribusi prior yang mana untuk parameter yang akan diestimasi. Jadi boleh juga kita ambil prior informatif atau non informatif. Sebenarnya banyak cara lain yang bisa kita pilih untuk terkait distribusi prior, tapi ini adalah dua cara yang populer yang seringkali dipilih oleh peneliti terkait analisis Bayesian. Nah, itu komponen kedua yang kita gunakan dalam penduga parameter menggunakan metode Bayes. Nah, dari kedua faktor variabel tadi, kemudian bisa kita konstruksi distribusi posterior, yang mana konsepnya itu berasal dari teorema Bayes. Ya, ini adalah simbol untuk distribusi posterior. Ini sebenarnya adalah FKP bersyarat dari beta given X, ya, karena kita mau menduga si beta, yang mana dia sama dengan fungsi likelihood-nya, ya fungsi likelihood-nya kali dengan fungsi prior-nya, ya, fungsi distribusi prior-nya dibagi dengan distribusi integral dari likelihood kali prior, atau ini ada distribusi marginal dari fx, ya, karena nanti ini diintegral terhadap beta, maka ini akan cenderung konstan. Nah, kalau kita sudah dapat distribusi posterior, kita akan melakukan pendugaan titik, yaitu dengan estimasi rataan dari distribusi posteriornya. Nah, sekarang uraiannya, kalau misalnya beta ini parameter akan estimasi 1, ini menggunakan integralnya 1. Kalau misalnya 2, berarti integralnya lipat 2. Kalau parameter akan estimasi 4, berarti integralnya tingkat 4. Nah, itu tidak mudah untuk melakukan proses integrasi tingkat tinggi. Atau misalkan yang ini adalah kondisional, kan dia konstan, kita abaikan. Kita gunakan simbolnya bukan sama dengan, tapi proporsional, bahwa F beta bersyarat X itu proporsional dengan perkalian LB kali L beta kali E beta. Gitu ya, itu alternatifnya. Nah, tapi kan perkalian dari likelihood kali prior itu tidak semuanya bentuk distribusinya bisa kita identifikasi bentuk sebarannya. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya, likelihood-nya adalah eksponensial dan priornya adalah gamma. Nah, ternyata posteriornya adalah gamma, sehingga nanti min posteriornya bisa kita gunakan sifat nilai harapan dari distribusi gamma. Tapi bagaimana kalau perkalian likelihood dengan si priornya itu sulit
ya. Jadi solusi eksaknya itu tidak bisa kita tentukan, ya. Selain tidak bisa kita tentukan, dan kita juga tidak tahu ini distribusinya apa sih gitu. Nah, secara analitik berarti tidak bisa kita konstruksi formula untuk rataan atau posterior mean-nya. Nah, alternatifnya adalah kita gunakan pendekatan iterasi atau numerik dengan menggunakan rantai Markov. Markov yang dalam metode Bayesian disilakan dengan Markov Chain Monte Carlo atau MCMC. Di mana MCMC itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai parameter dalam mengatasi kesulitan proses integrasi yang rumit, ya, karena integrasi yang kompleks tadi, tingkat tinggi tadi, atau tidak dapat ditemukan atau diidentifikasi solusi eksak dari distribusi posterior. Misalnya perkalian dari livelihood kali priornya, kita nggak tahu nih ini dia distribusinya apa gitu. Kan tidak semua bisa kita ketahui distribusi dari posterior itu. Nah, jadi kita gunakan MCMC. Jadi prinsip kerjanya bagaimana? MCMC itu dia adalah membangkitkan sampel, ya, cenderung berukuran besar, ya, dari suatu fungsi kepekatan peluang besar atau distribusi posterior yang telah kita peroleh. Jadi kan kita udah punya distribusi posterior, jadi kita generate, ya, kita bangkitkan data dengan menggunakan distribusi bersyarat tadi. Nah, adapun pada MCMC kita menggunakan dua algoritma, yaitu Gaussian dan Metropolis. Salah satu itu yang paling banyak dipakai itu adalah Gaussian karena lebih mudah. Dan yang kita bahas di sini nanti selintas, ya, adalah tentang bagaimana prinsip dari Gaussian pada MCMC. Baik, jadi bagaimana nih proses MCMC dalam sehubungan dengan mengatasi masalah untuk menentukan mean posterior dan ragam posterior dari distribusi posterior yang tidak bisa diketahui distribusi sebarannya secara eksak, gitu ya. Nah, kalau tadi kita menggunakan istilah beta karena beta adalah koefisien regresi dari model hipotesis yang kita definisikan di awal. Nah, itu kalau satu parameter yang kalismasi. Nah, bagaimana kalau sekarang kita misalkan ada theta, ya, theta parameter yang kita mau mengestimasinya itu sebanyak k buah. Jadi kita mau mengestimasi sebanyak k buah parameter. Jadi misalnya kita tulisnya theta bol itu sama dengan theta 1, theta 2 sampai theta k. Jadi kita punya atau parameter akan kita estimasi ada sebanyak k buah. Nah, tentu distribusi posterior yang kita buat sekarang adalah F dari theta bol given data itu akan sama dengan F dari FKP bersama dari theta 1, theta 2 dengan theta K. Karena theta bol itu adalah terdiri dari theta 1, theta 2, dan theta K. Nah, kalau kita ingin membangkitkan sampel dari FKP, join FKP ini, join distribusi posterior ini akan sulit, ya, akan sulit untuk kita bangkitkan datanya. Oleh karena itu, distribusi gabungan ini akan kita split menjadi distribusi marginal FKP dari theta 1 bersyarat datanya theta 2, theta 3 sampai theta K bersyarat dan data, kemudian FKP marginal untuk theta 2 dan theta K. Nah, ini prinsipnya. Jadi kalau sudah menjadi FKP bersyarat dari theta 1 given data yang lain, ini akan mudah untuk kita membangkitkan datanya. Nah, kemudian bagaimana proses MCMC dengan menggunakan algoritma Gibbs sampling? Ya, kita berikan contoh Gibbs sampling di sini. Nah, jadi kita sudah punya distribusi posterior, ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Kita sudah punya distribusi posterior. Dan posteriornya sekarang adalah FKP marginal, ya, untuk setiap parameter. Nah, yang langkah pertama adalah kita menentukan dulu nilai awal untuk setiap theta. Theta 1 kita berikan nilai awal, theta 2 dan theta K kita berikan nilai awal masing-masingnya. Kemudian kita bangkitkan sampel yang pertama untuk theta 1 untuk iterasi pertama. Theta 1 kita bangkitkan dari FKP yang theta 1 bersyarat theta 2. Theta 2 pada nilai awal, theta K pada nilai awal dan data. Ya, kemudian dapat theta 1 pada iterasi pertama, gitu ya.
Nah, kemudian kita bangkitkan pula sampel untuk theta 2 pada iterasi yang pertama, yang berasal dari, kita bangkitkan datanya dari FKP theta 2 bersyarat theta 1 yang sudah kita peroleh dari theta 1 iterasi pertama tadi, ya. Kemudian theta 3 yang masih nilai awal, theta 4 yang masih nilai awal, dan theta K yang nilai awal. Dan juga data. Kemudian juga kita bangkitkan untuk theta 3 pada iterasi 1, yaitu yang mendistribusi F theta 3, yaitu theta 1 yang sudah diperoleh dari iterasi pertama, theta 2 yang sudah diperoleh dari iterasi pertama, tapi theta 3-nya belum ya. Theta 3-nya masih pada iterasi ke-0 sampai theta K pada iterasi ke-0 dan data. Begitu seterusnya, sampai karena kita memisahkan terdapat K buah parameter yang akan diestimasi, kemudian kita juga membangkitkan sampel untuk theta K pada iterasi pertama yang dibangkitkan dari FKP bersyarat theta K, di mana theta 1 pada iterasi satunya sudah ada, theta 2 di sini, maaf ya, theta 2 iterasi pertama, theta 3 sampai theta K kurang 1 pada iterasi pertama dan data. Nah, ini pada iterasi pertama sudah kita peroleh berarti sebanyak K buah sampel untuk masing-masing theta 1, theta 2 sampai theta K. Nah, baru satu nilai. Kemudian kita ulangi langkah kedua ini sampai M kali, ya, sampai M kali kita ulangi. M kali. Jadi nanti kita akan memperoleh setiap theta K kecil, ya, dan setiap iterasi M, ya, iterasinya M dari karena ada 1 sudah ada, berarti M di M kecil di sini adalah dari 2 sampai M besar. Misalnya M-nya 1000, berarti ada 1000 berarti ada 999. Ya, dari sini, dari angka 2 untuk theta 1, kemudian ada 999 untuk theta 2, dan seterusnya sampai 999 theta K besar, ya. Karena kalau semuanya jadi 1000, semuanya secara total ada 1000 buah untuk theta 1, 1000 buah untuk theta 2, dan 1000 buah untuk theta K besar. Nah, karena masih sudah dapat 1000, kemudian baru bisa kita hitung estimasi posterior mean-nya yang menggunakan nilai rataan dan ragam posteriornya dengan menggunakan menghitung nilai ragam ini. Nah, jadi ini algoritma sampling ini lebih sederhana itu, dan dia digunakan untuk mengantisipasi, ya, untuk menyelesaikan masalah menghitung mean posterior dan ragam posterior dari distribusi posterior yang sulit untuk diselesaikan secara analitik. Nah, kemudian tadi kan M ini sampai berapa M gitu? Sampai berapa M yang harus kita lakukan iterasi? Nah, itu untuk menentukan berapa M yang kita tentukan, ya, kemudian kita lakukan uji konvergensi terhadap parameter model yang telah kita hasilkan. Ya, misalkan tadi kita uji sebanyak 1000, kita berikan sebanyak 1000 nilai data untuk setiap parameter, ya, kita uji, kita cek trace plotnya, ya, kita cek trace plotnya. Ini ilustrasinya, trace plotnya ini adalah banyaknya iterasi. Kalau pada contoh ini ada sebanyak 4000, M-nya ada 4000. Nah, ini adalah nilai dugaan untuk parameternya. Ini misalkan untuk beta 1 misalkan, untuk beta 1. Jadi ini ada sebanyak 4000 iterasi. Nah, kapan kita berhenti? Ya, kita berhenti menambah iterasi kalau hasil trace plot yang kita hasilkan, ya, seolah itu sudah seolah data yang telah kita hasilkan, sebaran datanya membentuk tersebar di antara 2 garis linier yang horizontal, ya. Ini kalau misalnya kalau dilanjutkan, ya, ini karena mau menghemat ini, jadi dia agak sempit sini. Dia seolah-olah ini sebaran data untuk kasus ini sudah tersebar di antara 2 garis linier yang horizontal gitu. Oke, berarti kita stop iterasi. Nah, bagaimana kalau misalnya belum, misalnya bentuknya masih tidak menentu gitu ya. Nah, itu berarti masih ada pengaruh nilai awal, yaitu pengaruh burn-in, kita tambahkan iterasi. Nah, biasanya ini selalu akan konvergen.
Nah, konvergen, jadi saya dulu pernah, karena data banyak sekali, itu sampai iterasinya sampai beberapa jam, ya, dan banyaknya itu sampai 50.000 kita bangkitkan datanya. Nah, ini salah satunya. Kemudian boleh juga kita lihat dari density plot. Jadi dari data yang kita bangkitkan itu kita bisa bentuk histogramnya. Nah, kalau histogram data itu sudah membentuk genta terbalik ini, berarti sebarannya sudah menghampiri sebaran normal. Oke, berarti iterasinya telah selesai. Gitu. Tapi kalau belum masih menceng ke kiri atau menceng ke kanan, menjulur ke kiri atau menjulur ke kanan, itu berarti kita perlu tambahkan iterasi. Atau bisa juga terlewat. Kita udah melakukan sampai 4.000. Padahal sebenarnya itu nampak density plotnya nggak bentuk genta terbalik. Padahal kalau misalnya 500 saja iterasi itu udah baik, itu bisa saja terjadi. Jadi bertambahnya iterasi itu belum tentu akan menghasilkan nilai uji konvergenan yang apa namanya yang akan konvergen. Jadi memang ini kita try and error saja, kita coba. Dan yang ketiga, boleh juga kita lihat dari nilai autocorrelation functionnya atau ACF plotnya. Ini pada iterasi leg pertama berarti datanya masih 1. Nah, kalau dia sudah mendekati ke 0 ya, berarti tidak ada autokorelasi lagi antar data yang telah kita bangkitkan. Nah, ini ada 3 cara. Sebenarnya ada cara lain, banyak juga cara yang lain yang bisa kita pilih untuk menguji konvergensi parameter untuk menentukan M ya, untuk menentukan banyak iterasi yang akan kita gunakan gitu. Nah, kemudian sebagaimana prosedurnya setelah dihasilkan pendugaan titik, ya, kemudian kita lakukan pendugaan selang untuk setiap parameter yang mau kita estimasi, ya. Jadi karena dia tadi dibangkitkan dengan cara membangkitkan generate data dan kita cek dari density plot dia sudah hampir normal dan dalam Bayesian juga kita tahu bahwa untuk pendugaan selang kepercayaan kita menggunakan hampiran normal. Nah, kemudian uji kebaikan model di sini kita menggunakan pseudo R kuadrat, dia linear juga dengan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat pada regresi linear. Nah, itu teorinya yang kita gunakan dalam menyelesaikan masalah pada riset kita kali ini. Nah, ke metode penelitian bahwa kita akan melakukan pemodelan lama rawat ya. Jadi di sini akan kita pilih beberapa variabel prediktor yang kita asumsikan mempengaruhi kepada variabel tak bebas. Nah, ini kita dapat dari peneliti sebelumnya ya, dari studi sebelumnya bahwa lama rawat itu dipengaruhi oleh usia. Jadi usia pasien itu dari peneliti sebelumnya didapati bahwa dia signifikan mempengaruhi lama rawat. Nah, kemudian jenis kelamin, asal daerah, ya, di sini kita bagi 3 kategori berasal dari kabupaten di Sumatera Barat atau kategori kedua berasal dari kota di Sumatera Barat dan di luar Sumbar. Kemudian pekerjaannya dan kemudian diagnosa dia masuk itu apakah dia terdiagnosanya seperti apa, kemudian status pulangnya, karena di sini kita sudah melakukan observasi setelah dia dirawat, dan maka kita sudah tahu status pulangnya seperti apa, dan jumlah komorbid atau jumlah penyakit penyerta yang dialami oleh si pasien COVID tersebut. Nah di sini kita menggunakan kalau usia dan komorbid skalanya numerik ya, jadi kita bisa gunakan langsung datanya. Sementara jenis kelamin, asal daerah, pekerjaan, diagnosa dan status pulang adalah variabel kategorik, jadi harus kita transformasi menjadi variabel dummy. Mana variabel dummy itu adalah kita ubah variabel tersebut menjadi sebanyak berapa kategori yang ada dikurang 1. Jadi misalnya di sini jenis kelaminnya ada 2 kategori, jadi kita ubah jenis kelamin ini menjadi 1 variabel dummy. Ya, karena ada 2 di sini. Kalau asal daerah ada 3, berarti kita ubah asal daerah menjadi 2 variabel dummy. 1 lagi variabel rujukan atau variabel referensinya atau variabel pembanding. Kalau pekerjaan ada 7, berarti kita ubah pekerjaan menjadi 6 variabel dummy.
variabel bebas baru, dan seterusnya. Nah, ini akan kita modelkan dengan menggunakan regresi kuantil dan regresi kuantil Bayesian, untuk kemudian kita bandingkan berdasarkan kepada nilai pseudo R kuadrat terbesar, mana model yang terbaik, untuk kemudian diidentifikasi variabel mana, faktor-faktor mana yang dominan mempengaruhi lama rawat. Nah, ini kita kelompokkan tadi variabel bebasnya ada jenis kelamin menjadi satu variabel dummy, jadi perempuan sebagai variabel pembandingnya. Kemudian asal daerah tadi ada 3 kategori dari kabupaten, kota, dan di luar Sumbar, berarti luar Sumbar di sini sebagai variabel pembanding. Pekerjaan, diagnosa. Kalau pekerjaan yang menjadi pembandingnya adalah pekerjaan adalah lainnya, jadi ada kategori lainnya juga. Kalau diagnosa pembandingnya adalah OTG, status pulang adalah dirujuk sebagai variabel pembandingnya. Nah, kemudian ini tahapan penelitian yang kita lakukan. Jadi pertama kita melakukan analisis deskriptif terhadap data, jadi kita menggunakan data sekunder. Jadi kita perlu melakukan analisis secara deskriptif terhadap data tersebut. Kemudian kita juga menyajikan pemodel dengan regresi linear berganda. Kenapa ini kita perlu lakukan? Kan walaupun tadi disebutkan bahwa regresi kuanti tidak perlu asumsi. Jadi ini cuma karena kita penelitian secara akademisi, secara teoritis, jadi kita menunjukkan bahwa yang regresi berganda ini masalahnya. Ya, kalau kasusnya dia tidak normal, kalaupun kita modelkan ini loh masalahnya gitu. Nah, kemudian kita lakukan pemodelan dengan regresi kuantil, dan terakhir kita lakukan pemodelan dengan regresi kuantil Bayesian. Dan selanjutnya kita bandingkan dari model yang kita hasilkan dan kita tentukan mana metode yang terbaik dan didapatkan faktor-faktor yang dominan mempengaruhi lama rawat tersebut. Baik, kita ke hasil. Hasilnya ini analisa deskriptifnya bahwa datanya saya informasikan lagi bahwa datanya dapat dari Rumah Sakit Jamil, dari Rumah Sakit Unan, ya. Itu ada sebanyak 600 sekian pasien, ada 50,4% laki-laki dan 49,6% perempuan. Ini deskriptif dari pasien COVID yang kita gunakan dalam studi ini. Kemudian untuk data lama rawat sendiri, ya, pada analisis gamma histogram ini dapat kita lihat bahwa datanya itu menceng ke kiri, ya, menceng ke kiri. Jadi banyak data lama rawat itu yang nilainya kurang dari 10 hari, ya, kurang dari 10 hari, tapi ada juga yang lebih dari 30 hari dan malah lebih dari 40 hari. Nah, ini secara visual juga kita lihat bahwa dia tidak normal, ya. Dan dari QQ plotnya juga dia tidak mendekati kepada garis yang lurus ini, jadi sebaran datanya seperti ini tidak normal semestinya. Jadi ini uji kenormalan menggunakan QQ plot, ya. Kalau dia sebaran datanya mendekati ke garis yang lurus ini berarti data yang normal, tapi ini semua kita setuju, saya rasa, ya, bahwa sebaran data ini tidaklah normal. Jadi sisanya nanti juga akan tidak normal. Tetapi walaupun demikian, kita lakukan juga penugasan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, ya. Kita libatkan semua variabel bebas yang tadi ada sebanyak variabelnya ada sebanyak 7 variabel, ya. Tetapi karena ada variabel dummy juga sangat banyak sekali variabel yang terlibat. Jadi MKT ini membantu kita untuk mengeliminasi mana variabel yang kita anggap jauh dari signifikan. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa positif dan sembuh, ya, positif ada kategori dari diagnosa dan sembuh adalah kategori dari status pulang, ini yang signifikan. Kemudian ini melibatkan semua variabel. Kemudian pada tahap 2 dengan mengeliminasi variabel yang tidak signifikan, kita ambil variabel yang signifikan saja, yaitu diagnosa dan status pulang. Jadi sebenarnya informasikan tadi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa bahwa karena ada variabel kategori, jadi kita ubah variabel kategori itu menjadi variabel dummy, begitu kan, ya. Nah, variabel dummy itu terdiri dari kalau kita punya 4 kategori, jadi ada 3 variabel dummy. Dan kalau walaupun hanya satu yang signifikan, kita tidak bisa membuang kategori yang lain karena dia termasuk kepada kategori dalam satu variabel. Jadi ODP, PDP tetap kita masukkan.
Nah, pada tahap kedua ini positif dan sembuh pun kita dapatkan tetap signifikan. Nah, ini sebenarnya nggak mesti MKT kita lakukan ya, Bapak Ibu ya. Kita langsung ke kuantil juga boleh ya, karena kita tahu bahwa model MKT juga nggak akan menghasilkan model yang kita apa namanya yang kita puas untuk dapat modelnya. Apalagi setelah kita lakukan uji Kolmogorov-Smirnov, ya, uji asumsi kenormalan, kita dapati dengan metode kuadrat terkecil tahap 2, tadi itu pun asumsi kenormalannya dia terlanggar gitu. Jadi model ini yang dengan ini sebenarnya pakai duga ya, pakai topi, ini pun tidak bisa kita gunakan. Tetapi informasi yang kita peroleh adalah membantu kita untuk memilih mana variabel yang akan kita masukkan ke tahap berikutnya, yaitu di sini kita melakukan pemodelan dengan regresi kuantil. Nah, apakah boleh kita memasukkan lagi variabel yang tadi, ya variabel yang banyak tadi di awal itu boleh saja gitu. Nah, di sini kita juga sebenarnya melakukan di analisis di luar of the record-nya ya. Ini regresi kuantilnya juga kita melakukan pemodelan dengan memasukkan semua variabel bebas tadi gitu. Tetapi juga akhirnya dengan regresi kuantil ini kita dapatkan bahwa apa tadi diagnosa yang terdiri dari ODP, PDP dan positif, di mana UTG sebagai variabel pembandingnya itu yang signifikan. Dan kemudian variabel kedua adalah status pulang, itu jadi variabel yang signifikan yang kedua. Dan ini kita konstruksi modelnya untuk kuantil ke 10%, kuantil ke 25%, 50%, 75%, dan 90%. Nah, ini kuantilnya yang mana mau dipilih itu subjektif kita untuk menentukan. Nah, tapi hasilnya di sini juga apa namanya kita nggak sajikan ya di sini ya. Selang kepercayaannya banyak juga selang kepercayaan untuk setiap dugaan selang ini, dugaan titik ini tidak kita dapatkan selang kepercayaannya. Artinya dengan menggunakan regresi kuantil kita mendapatkan model-model setiap kuantil yang kita sebagai peneliti itu tidak cukup puas karena bisa jadi itu apa nilai dugaannya itu mungkin bias atau tidak tepat ya. Jadi itulah alasan kenapa kita akhirnya menggabungkan dengan metode Bayesian ya. Nah, jadi kemudian kita lanjutkan pemodelan dengan menggunakan hibrid dari metode kuantil, regresi kuantil dan metode Bayesian. Nah, konsepnya dalam hibrid kuantil Bayesian itu adalah kita tahu bahwa pada pemodelan dengan metode Bayesian kita menggunakan fungsi likelihood, gitu ya. Mana fungsi likelihood itu adalah didapatkan dari distribusi dari data. Nah, kalau pada regresi kuantil Bayesian, ya berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Yu dan Moed 2001 dan penelitiannya juga berlanjut oleh Koizumi dan Kobayashi tahun 2011, itu fungsi likelihood akan lebih baik kalau digunakan fungsi distribusi dari asimetrik Laplace distribusi. Ya, kenapa asimetrik Laplace distribusi? Ini sebenarnya bentuk FKP juga, fungsi kepatuhan peluang dari distribusi yang lain, ya. Karena kita tahu bahwa pada regresi kuantil adalah menduga parameter yang asimetri, ya. Jadi dia akan pendugaan parameternya akan lebih mudah diuraikan, itu akan mudah dihasilkan dan nilai duganya akan lebih baik kalau fungsi likelihood-nya menggunakan asimetri Laplace distribusi. Kenapa? Karena asimetri Laplace distribusi itu sebenarnya merupakan representasi dari distribusi normal dan distribusi eksponensial yang nantinya akan membentuk fungsi likelihood sehingga akan lebih memudahkan dalam mengestimasi parameter. Nah, itu konsep dasarnya. Nah, ini proses estimasinya secara teoritis. Kalau kita misalnya punya pembacak epsilon, ya, yang berdistribusi asimetrik Laplace distribusi. Nah, ini bentuk FKP-nya. Bentuk FKP-nya. Sebagaimana bentuk FKP lainnya sebenarnya dia mempunyai parameter skala dan parameter lokasi juga. Tapi di sini parameter skala atau mu-nya sama dengan 0, ya. Dan parameter lokasinya sigma sama dengan 1.
Sehingga untuk FKP sederhananya menjadi seperti ini. Kalau saya menyebutnya ini mungkin ALD-nya yang baku gitu. Ya, dengan kuantilnya adalah tentu antara 0 dan 1. Nah, fungsi kepadatan peluang ALD ini digunakan nanti untuk mengkonstruksi fungsi likelihood dalam pendugaan parameter. Nah, si peubacak epsilon tadi itu sebenarnya bisa dibentuk dalam bentuk bisa disamakan dengan persamaan ini. Theta kali Z tambah PU kali akar Z, di mana Z-nya berdistribusi eksponensial dan U-nya berdistribusi normal baku. Nah, oleh karena itu, model regresi kuantil Kertau itu dimodifikasi menjadi seperti ini, gitu. Ini, tetapi dengan memiliki parameter lokasi sigma tertentu, ya, jadi model regresi kuantil Kertau-nya menjadi seperti ini. Nah, kalau tadi ini jadi error ya, jadi galat saja, ini galatnya diubah rumusnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian karena kita sudah punya fungsi kepekatan peluang untuk Y, maka kita bentuklah fungsi kepekatan peluangnya, ya, yang berdistribusi ALD tadi. Ini bentuknya. Nah, kemudian dengan menggunakan definisi dari fungsi likelihood, ya, yaitu perkalian dari FKP dari YI, maka bisa kita hasilkan fungsi likelihood-nya seperti ini. Nah, ini fungsi likelihood. Kemudian kita perlu prior ya, adik-adik mahasiswa ya. Selain likelihood, kemudian kita perlu prior. Kan seperti itu ya dalam pendugaan parameter. Nah, pada kasus ini ya, parameter yang akan diestimasi adalah beta, yaitu koefisien regresinya. V yang tadi V ada komponen daripada ALD-nya, dan sigma adalah parameter lokasi. Nah, di sini si betanya kita pilih normal, VI-nya eksponensial sigma, dan parameter sigmanya adalah inverse gamma. Nah, ini distribusi prior yang dipilih pada kasus ini. Nah, dari masing-masing distribusi prior tadi, tentu kita bisa buat distribusi posteriornya. Ya, distribusi posterior. Nah, tadi udah kita tunjukkan bahwa dari distribusi posterior bersama tadi, ya, bisa kita split menjadi posterior marginal. Si marginal dari si beta, posterior distribusi untuk si VI, dan posterior distribusi untuk si sigma. Di mana posterior ini masing-masing adalah hampiran didapat dari perkalian likelihood kali priornya tadi. Ya. Nah, dapatlah dia kalau posterior beta normal, posterior VI, dan posterior dari sigma adalah inverse gamma. Nah, ini dengan menggunakan FKP ini, nah, nanti kita menggunakan algoritma Gibbs sampling, MCMC, kita bangkitkan data untuk setiap beta, V, dan sigma, untuk kemudian kita gunakan, kita estimasi min posterior dan agam posteriornya, dan kemudian selang kepercayaannya. Nah, dengan menggunakan metode algoritma Gibbs sampling, ya. Jadi kemudian kita fitting data dengan model hipotesis kita. Nah, kemudian kita hasilkan ini model regresi kuantil Bayesian pada kuantil ke 10%. Kuantil ke 10%. Ini berarti yang signifikan cuman sembuh. Artinya bahwa pada kuantil ke 10% itu kecenderungan pasien sembuh, ya, pasien sembuh itu akan memerlukan lama rawat yang lebih lama dibanding dengan pasien yang ini apa tadi ya, apa pembandingnya dirujuk ya kalau tidak salah. Nah, kira-kira itu hasil ini ya, kesimpulan modelnya. Nah, kemudian pada kuantil ke-25 ini yang signifikan adalah positif dan sembuh. Artinya positif bahwa pasien yang pada kuantil ke-25% terdapat kecenderungan bahwa pasien yang positif ya itu akan memiliki lama rawat yang lebih lama dibanding pasien OTG, karena di sini variabel rujukannya adalah OTG, ya. Jadi pasien yang positif akan lebih lama rawatnya dibanding pasien yang OTG. Nah, demikian kira-kira interpretasi yang diperoleh juga untuk yang kuantil ke-50, kuantil ke-75, dan kuantil ke-90. Dan di sini kuantil ke-90 meninggalnya negatif. Ini artinya bahwa lama rawat untuk pasien yang meninggal itu lama rawatnya berkurang. Ya, berkurang. Jadi kalau dia meninggal, lama rawatnya berkurang gitu. Pada kuantil ke-90.
Nah, itu model yang tadi kita peroleh, ya, model yang kita peroleh dari regresi kuantil Bayesian. Nah, kemudian udah kita dapatkan nilai dugaan parameternya, tentu kita perlu untuk menguji apakah parameter yang kita hasilkan tadi, dugaan parameter yang kita hasilkan tadi sudah konvergen belum gitu. Nah, caranya dengan trace plot, density plot, dan plot ACF, dan ini ilustrasinya untuk kasus sembuh, bahwa dia sudah sebaran data yang dibangkitkan dari distribusi normal ya, tadi kalau nggak salah untuk betanya, itu sudah tersebar di antara dua garis horizontal yang linier gitu. Berarti ini udah oke. Untuk mungkin ini sebanyak 30.000 ya, 30.000 iterasi itu dugaan titiknya sudah konvergen. Nah, kemudian kalau dari density plotnya berdasarkan kepada bentuk histogram yang diperoleh, sebaran datanya juga sudah membentuk sebaran normal ya, genta terbalik, berarti oke, cukup iterasinya. Dan dari plot ACF-nya juga terlihat bahwa data yang dibagikan itu tidak berautokorelasi lagi. Oke, nah kemudian kita perlu membandingkan ya Bapak Ibu ya, membandingkan hasil model regresi kuantil dan regresi kuantil Bayesian. Nah, di sini dengan regresi kuantil pada kuantil ke 10%, ini lebar selang kepercayaan 50%-nya tidak bisa kita hasilkan. Jadi anggap kita kurang puas gitu dengan hasil penerapan regresi kuantil. Tetapi dengan regresi kuantil Bayesian, ini lebar selangnya dapat kita hasilkan. Ini sangat besar gitu, sangat besar kalau tidak salah hasilnya. Sementara ini dapatnya lebih kecil daripada regresi kuantil Bayesian. Kita tahu bahwa lebar selang kepercayaan yang lebih kecil itu berarti dia menghasilkan nilai dugaan yang lebih hampir ya, lebih presisi. Nah, untuk yang kuantil ke-25 ini perbandingannya kuantil ke-50 ini, dan kita dapati juga regresi kuantil Bayesian lebar selangnya lebih kecil ya dibanding regresi kuantil. Dan yang kuantil ke-75 dan ini yang kuantil ke-90. Nah, kemudian setelah kita dapatkan modelnya, perlu kita lakukan perbandingan secara kuantitatif, di mana kriteria yang kita gunakan dalam mengevaluasi penduga adalah nilai pseudo R kuadrat yang terbesar ya, karena nilai pseudo R kuadrat itu artinya sama dengan nilai koefisien determinasi, yaitu seberapa besar keragaman respon yang dapat dijelaskan atau diterangkan oleh model dugaan. Nah, di sini kita lakukan perbandingan tentunya pada kuantil yang bersesuaian. Pada 10% kita dapatkan bahwa yang kuantil lebih besar, yang 25%, yang 50%, dan 75%, dan juga yang 90%. Nah, di sini sebenarnya kita nggak juga mesti membandingkan antar kuantil, karena model setiap kuantil artinya akan berbeda. Ya, kalau kuantil 10% berarti model 10% dari respon. 25% adalah model 25% dari respon. Tetapi karena kita mau menentukan mana faktor yang dominan, ya, jadi kita pilih saja secara subjektif bahwa kuantil ke-75 itu menghasilkan model yang lebih baik daripada model yang didasarkan pada kuantil-kuantil yang lainnya. Di mana pada model 75 itu yang signifikan adalah yang 75, yaitu sembuh dan meninggal. Berarti ini artinya bahwa seperti tadi, bahwa pasien yang sembuh akan memerlukan lama rawat yang lebih lama, dan pasien yang meninggal akan memerlukan lama rawat yang tidak begitu lama dibanding variabel pembandingnya dengan asumsi variabel lain konstan. Oke, jadi itu hasilnya Bapak Ibu dan rekan mahasiswa. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah bahwa model lama rawat dengan regresi kuantil Bayesian itu cenderung menghasilkan model dugaan yang lebih baik karena menghasilkan kriteria evaluasi kebaikan model yang lebih besar. Ya, lebih besar ininya karena kita menggunakan nilai pseudo R kuadrat. Berbeda dengan di lecture series pertama dan kedua ya. Kalau lecture series pertama dan kedua yang kita lihat adalah sisaannya. Kalau di sini adalah kebaikan modelnya dari jumlah kuadrat regresi yang bisa dihasilkan. Dan kemudian faktor dominan penentu model lama rawat di Sumatera Barat adalah yang terdiagnosa positif tadi dari
positif tadi adalah yang di kuartil ke-25 dan ke-10. Jadi bahwa yang positif itu cenderung memiliki lama rawat yang lebih lama. Kemudian status pulang bahwa yang sembuh juga memiliki lama rawat yang lebih lama, dan yang meninggal cenderung menghasilkan lama rawat yang tidak begitu lama. Jadi apa rekomendasinya yang bisa kita berikan adalah bahwa stakeholder di bidang kesehatan dalam hal ini dan penanganan COVID bahwa memang perlu siaga dalam menyediakan fasilitas kesehatannya. Karena kalau pasiennya banyak positif, tentu lama rawatnya akan lebih lama. Dan kalau pasiennya mau sembuh, dan lama rawatnya juga akan lebih lama. Mungkin itu saja yang bisa kita sharing, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terlebih dan terkurang, minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dengan tanya jawab ya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah memaparkan materi yang begitu menarik. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi pada sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk itu kepada Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditulis pertanyaannya di kolom chat atau boleh raise hand. Mungkin materinya agak ini ya, hati saya agak complicated karena sekarang gabungan dari sisi kuantil dan Bayesian. Bayesiannya. Ya, nah kuantil itu sendiri sebenarnya sudah Ibu sajikan dalam bentuk yang sesimpel mungkin, walaupun secara teorisnya sebenarnya kompleks juga. Dan ini kasusnya kalau kemarin kita tidak regresi ya, tidak ada regresi, maksudnya tidak menggunakan uji pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel tak bebas gitu. Dan di sini kita melakukan uji bukan uji pemodelan ya, jadi hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara beberapa variabel bebas yang juga gabungan daripada numerik dan kategori. Kemudian kategori ya terhadap variabel tak bebasnya yaitu lama rawat pada kasus ini. Nah, mungkin karena kalau teorinya semakin lama semakin Benar ya, Bu? agak ya, kalau mungkin bagi yang baru baru mengenal ini mungkin bingung ya, ini mau ditanya apa gitu. Atisa udah belajar yang ini, regresi kuantil sudah tahu sebenarnya. Sudah mendengar, Bu, cuman belum begitu memahami juga, Bu. Kita memahami ya. Dan mungkin karena di sini adalah prodi matematika dan nggak semuanya juga yang risetnya di statistik ya, statistik, atau malah juga belum ada membuat riset ini, jangan-jangan. Sudah, Bu. Sudah. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis pertanyaannya di kolom chat ataupun boleh raise hand. Tampilannya.
Bu Farah sambil menunggu mungkin. Iya, Berarti untuk eh, data lama rawat tadi ya Bu ya, ya, datanya berarti variabel bebasnya itu diambil dari ini juga ya Bu, data-data rumah sakit ya. ya. Ah, Bebas lama rawat itu data sekunder yang kita dapatkan dari rumah sakit gitu. hmm. Variabelnya yang mana yang kita pilih itu ada literaturnya. Ada literaturnya. Ada literaturnya, ada peneliti sebelumnya lah yang menemukan bahwa misalnya kayak usia, bahwa usia itu mempengaruhi kepada lama rawat pasien COVID ya contohnya di sini gitu. Hmm. COVID gitu. Begitu. Oke. Jadi pada apa namanya di sini variabelnya itu ada 5 ya. Hmm. Ada 7, ada 7. Nah, ternyata usia nggak signifikan, Tapi bukan berarti ya waktu itu ya waktu zaman COVID itu usia eh, kita abaikan gitu, usia kita abaikan. Tapi mungkin untuk data ini, data yang kita dapatkan itu dari data sekitar 686 pasien, itu usia nggak signifikan. Tapi eh, kalau kita tetap apa namanya untuk rekomendasinya tetap kita mengantisipasi bahwa yang tua itu kan cenderung rentan tuh terhadap penyakit yang lain. Nah, COVID ini kan juga sangat mudah untuk menular. Jadi bukan berarti usia diabaikan, nggak juga gitu. Jadi karena di sini usia tidak signifikan, tetapi kita merekomendasikan untuk yang tua gitu. Perlakuan amarahnya tentu berbeda juga dengan yang muda. Karena kita tahu bahwa secara fisiknya mereka itu berbeda. Dan kemudian komorbid juga, kok aneh ya, aku nggak signifikan ya. Ini berarti dari analisis kita dia tidak dapat signifikan, tapi bukan berarti yang komorbid kita abaikan, ya. Karena komorbid itu adalah penyakit yang sudah diderita oleh si pasien, jadi secara alamiahnya dia rentan terhadap penyakit COVID dalam hal ini gitu. Jadi juga perlu lama rawatnya atau penanganan kesehatannya itu lebih dibedakan lah dengan yang tidak komorbid. Hmm. Seperti itu, Bu Lilis. Iya Bu ya. Ya, secara teorinya ada yang ditanyakan nggak? Teorinya ya harus banyak belajar lagi membaca apa terkait ya Bu ya, distribusi prior yang tadi ya Bu ya, ada yang konjugat informatif itu ya Bu ya. Ya, Hmm. ya. Nah, pemilihan prior itu selain yang konjugat dan informatif juga adanya improper prior, Oh, ya, improper atau pseudo prior gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada terbaca pemilihan priornya ada yang pseudo gitu, kok Bu Vera nggak ada sebut-sebut sih gitu ya? Itu kita memilih cuma 2 cara pemilihan prior yang populer, yaitu yang konjugat dan informatif. Tapi ada lagi, misalnya pseudo atau tidak pseudo atau improper. Itu ada juga pemilihan priornya. Jadi pemilihan priornya seperti apa itu subjektif kita. Seperti tadi priornya untuk beta gitu. Untuk beta, kenapa kita pilih normal? Karena ternyata distribusi likelihood itu, ya distribusi likelihood itu juga yang simetri Laplace distribusi itu distribusinya juga menghampiri normal, juga dekat ke normal. Nah makanya si beta kita ambil normal. Kemudian yang si apa satu lagi VI itu pokoknya ada VI itu kalau nggak salah dia konjugat karena kita tahu bahwa Z-nya adalah eksponensial 1 dan kita tahu VI adalah sigma kali Z, jadi sehingga si VI itu menjadi eksponensial V. Jadi setiap pemilihan prior itu nggak apa kita tebak-tebak gitu ya, tapi ada juga lah alasan ilmiahnya kenapa kita memilih itu. Kenapa? Karena kan kita gunakan nanti prior untuk mendapatkan posterior, ya. iya. Posterior. Jadi walaupun kita menggunakan pendekatan numerik ya dengan literasi, jadi walaupun saya bilang nanti akan dapat juga tuh parameter yang konvergen gitu ya, tapi kalau kita mendapatkan distribusi prior yang lebih tepat, tentu kita tidak akan membutuhkan iterasi yang panjang gitu. Jadi try error-nya nggak lama kayak gitu, pasti membantu kita juga dalam menghasilkan nilai dugaan parameternya. Ya baik. Bu. Makasih Bu.
Kira-kira seperti itu, Bu Lilis. Ibu. Izin Bu, ini udah ada pertanyaan Bu dari peserta Bu. Pertanyaan yang pertama itu, Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Ibu tadi menyebutkan bahwa data itu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar dan memilih kuantil tergantung dari peneliti. Misal jika kita mengambil data 10% data untuk kuantil 0,1, selanjutnya kita ambil lagi data 25% kuantilnya 0,25. Pertanyaannya Bu, apakah data yang sudah dipakai di kuantil 0,1 masih terhitung Bu, atau data yang di 0,1 tidak terhitung lagi Bu? Oke, ya, baik. Ya, Amelia Putri ya. Nah, mungkin kita berikan ilustrasi ke gambar yang tadi ya, biar lebih mudah ininya. Izin share screen lagi ya, Tisa. Iya Bu, boleh Bu. Ya, tadi apakah data yang ke 25% terambil juga? Padahal kita udah modelkan di 10% gitu ya. Nah, pada 10% itu adalah data dari Y, data Y katakanlah ini. Ya. Kemudian pada 50% juga dia masuk kita modelkan. Jadi sebenarnya semua data ini masuk karena dia adalah regresi kuantil adalah FKP bersyarat dari Y bersyarat X gitu. Y bersyarat X. Nah, jadi dalam pendugaannya walaupun ini sulit diapakan ya, diuraikan secara analitik ya. Pendugaannya kita adalah menggunakan fungsi loss function yang asimetri. Jadi boleh di sini. Di sini adalah misalnya 10%. Ini adalah data yang 10% dikurang dengan data yang 90%. Jadi semua data itu masuk gitu. Adapun data yang 25% berarti di sini yang 25% dikurang data yang 75%. Jadi seolah-olah bentuk sederhananya seperti itu gitu. Jadi semua data masuk tapi model bersyarat X-nya adalah pada 25%, di mana yang 10% pun masuk. Yang di bawahnya gitu. Begitu kira-kira Amelia. Kira menjawab Amel? Ya, Bu. Sudah bisa dia apa kira-kira? Ya, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, itu mungkin jawaban dari pertanyaan Amelia tadi. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Aksal Nur Salim. Pertanyaannya, saya Aksal izin bertanya Bu, pada distribusi prior apakah selalu ada parameter lokasi dan sigma Bu, atau hanya parameter beta saja yang kita duga Bu? Oke, baik. Jadi, oke. Sebenarnya kalau simbolnya beta atau sigma itu, cuma di sini kita mengambil simbolnya seperti itu gitu ya. Mungkin kalau kita kaitkan pada presentasi yang diberikan, parameter beta adalah koefisien regresi. Ya, parameter beta adalah koefisien regresi dari setiap apa namanya parameter regresi, koefisien regresi dari model hipotesa yang kita pakai. Gini, mungkin bawahnya. Kemudian apa tadi? Lokasi dan sigma. Oke. Ya, jadi kebetulan betanya adalah koefisien regresi, gitu ya. Dan kemudian ada tadi istilahnya parameter lokasi dan parameter skala. Nah, itu kalau sebaran dari si sisaannya. Sisaan itu kan kalau sisaan ini ada distribusi normal, ada distribusi normal, misalnya ya, E-nya distribusi normal, ini adalah mu dan sigma kuadrat, misalnya. Ini misalnya. Nah, di sini ini adalah parameter lokasinya, ini adalah ini skalanya, ini lokasinya. Gitu. Jadi kalau beta itu adalah koefisien regresi, sementara kalau parameter
lokasi dan skala dan lokasi itu adalah parameter dari si peubah acaknya, peubah acaknya. Ya, sementara si beta adalah koefisien regresi dari si peubah bebas. Jadi ada variabel atau peubah bebas dan ada peubah acak. Dan si beta ada koefisien regresinya, sementara parameter lokasi skala dan lokasi itu adalah parameter dari si peubah acaknya. Nah, adapun ke kasus kita tadi ini ya ada sigma dan mu itu adalah parameter dari FKP si fungsi si FKP ALD, asimetri Laplace distribusi. Simetri Laplace distribusi mana ya? Simetri Laplace. Kelewat ya. Simetri Laplace distribusi itu ada di mana ya? Biar nampak aja gitu. Sebenarnya ilustrasi yang tadi udah bisa dipahami sebenarnya. Nggak ada. ALD, saya pun nggak ingat bentuk FKP ALD. Oh ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan kalau ini ALD, kalau pada kasus di sini pada kasus si lokasinya adalah 0, skalanya ada 1. Tapi kalau kita masukkan parameter ininya di sini, parameter mu dan sigmanya, dia rumusnya lebih kurang menjadi tau kali 1 kurang tau. Nah, ini kalau nggak salah ya, bagi sigma, eksponen dari min. Nah, ini si epsilon ini dikurang mu, parameter skalanya, lokasinya, nilai rataannya dan simpangan bakunya gitu. Nah, jadi ini si apa? Si E-nya ini busi-busi ALD dengan parameternya mu, sigma dan pada kuantil ke tau gitu. Jadi apakah selalu ini akan diestimasi? Ya itulah parameter biasanya, parameter yang diminati oleh si peneliti yang mana yang dia pilih itu tergantung pada peneliti. Tapi secara teorinya ini adalah parameter-parameter yang kita estimasi pada model kuantil Bayesian. Kira-kira begitu. Siapa tadi bisa yang Aksel, Bu. Aksel ya, kira-kira begitu. Bagaimana Aksel? Apakah sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Alhamdulillah paham. Oke. Alhamdulillah. Lanjut Bu, ada pertanyaan yang ketiga dari Randa Trisaputra. Assalamualaikum Bu, izin bertanya terkait untuk kebaikan modelnya. Yang mana lebih baik kita pakai MSE atau coefficient determinasinya Bu? Oke, baik. Ya, jadi kalau metode evaluasi baik penduga, ya boleh kita gunakan MSE atau R kuadrat. Karena dia kalau MSE itu mean square error, itu sisanya kita pilih. Model yang metode penduga yang menghasilkan sisaan terkecil itu yang lebih baik. Nah, sementara kalau R kuadrat itu adalah model mana yang menjelaskan keragaman respon yang paling besar. Ya, jadi semakin mana yang semakin mendekati ke 100%, itu R kuadratnya, itu adalah model yang terbaik. Jadi boleh aja dipilih keduanya, kita nggak bisa menentukan mana yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kita pilih keduanya, berarti kriteria yang kita pakai adalah mana metode yang menghasilkan model dengan nilai MSE terkecil dan mana model yang menghasilkan nilai R kuadrat terbesar. Nah, itu yang kita gunakan. Dua-duanya sama baiknya karena tujuannya sama.
Cuman formulanya aja yang berbeda. Oke, baik, Bu. Oke, bagaimana Randa? Apakah paham dengan penjelasan Ibu? Insya Allah paham sah. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Fadila, Bu. Bagaimana cara menentukan variabel pembanding untuk variabel dummy-nya, Bu? Ya, sebenarnya diketahui kalau kita melakukan regresi dengan melibatkan variabel base-nya adalah variabel kategori, jadi kita modifikasi, kita ubah variabel tersebut menjadi variabel dummy. Mana banyaknya variabel baru yang dihasilkan adalah berapa banyak kategori dari variabel itu dikurang satu. Karena yang satu lagi itu adalah sebagai pembanding. Bagaimana menentukannya sebenarnya tidak ada, ya boleh pilih salah satu saja. Kalau misalnya dia menggunakan kategorinya misalnya terurut, mungkin kita pilih aja yang urutannya paling kecil atau urutannya paling besar. Kalau misalnya dia kategorinya nominal, tidak ada urutannya, boleh aja kita pilih yang mana gitu. Dan mungkin juga mungkin agak kesulitannya kita nanti dalam interpretasi gitu. Jadi mungkin ada kemudian akhirnya ada kita memodifikasi ketika kita agak sulit udah terpilih nih satu variabel kategori sebagai satu variabel dummy sebagai pembanding. Tapi kita agak sulit untuk menginterpretasinya. Karena kita interpretasinya adalah membandingkan dengan pembandingnya yang lain dianggap konstan, variabel yang lain dianggap konstan gitu ya. Nah, mungkin itu boleh kita pilih lagi variabel pembandingnya yang lain, boleh aja kita ubah. Jadi pada dasarnya tidak ada kriteria yang fix bagaimana menentukan variabel pembanding. Begitu sejauh pengetahuan Ibu Atisa. Oke, terima kasih, Bu. Bagaimana Fadila? Apakah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Insya Allah paham. Makasih banyak, Bu. Sisa. Sama. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain lagi. Izin sih saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Terkait analisis regresi kuantil, apakah dapat digunakan jika pelanggaran asumsi kenormalan? Apakah setiap variabel bebas itu akan diuji, Bu? Pertanyaan ada dua gitu ya. Apakah bisa digunakan untuk kenormalan yang terlanggar? Iya, Bu. Kemudian yang kedua, apakah uji Variabel bebas itu bisa diuji? Uji maksudnya, uji variabel bebas maksudnya? Setiap variabel bebas itu selalu diuji gitu, Bu? Diuji multikoordinalitas. Keterlanggarannya mungkin, Nak. Diuji keterlanggaran ke asumsi kenormalannya mungkin maksud Atisa itu, Bu. Oh gitu. Oke, baik. Ya, jadi waktu kita melakukan model regresi, analisis regresi, itu ke semua variabel bebas, itu secara simultan, secara bersamaan, kita regresikan terhadap respon. Ya, kan model hipotesis kita adalah Y, kalau misalnya simbolnya itulah Y sama dengan X transpose beta tambah epsilon, gitu kan. Nah, setiap variabel bebas itu kita masukkan ke dalam model kita. Nah, kemudian dapatlah model dugaan, Y dugaannya. Gitu. Dapat pula nanti sisaan itu selisih antara Y yang sebenarnya, kalau kita misalnya simbolnya Y gitu ya, selisih antara Y dengan Y duga. Nah, sisaan itu yang kita uji. Sisaan yang kita uji di mana waktu pemodelan kan udah kita masukkan semua variabel bebasnya. Sisanya kita uji apakah dia berdistribusi normal, ya, apakah dia ragamnya konstan atau homogen, ragamnya homogen, apakah tidak, apakah dia sudah saling bebas gitu. Nah, itu kita uji. Ada masing-masing cara pengujiannya. Nah, kalau semuanya terpenuhi, oke, berarti kita boleh menggunakan metode penduga kuadrat terkecil atau metode kemungkinan maksimum. Dan memang itu disarankan. Kalau tidak ada yang terlanggar, kita gunakan saja metode penduga yang konvensional gitu. Ya, karena kalau tetap kita gunakan metode yang lain, kuantil K atau metode Bayesian K, itu kecenderungan menghasilkan hasil yang sama atau malah yang metode penduga yang konvensional itu lebih baik dari metode yang advance-nya gitu. Dalam kondisi tidak ada asumsi yang terlanggar gitu. Nah, jadi kalau dia ada satu saja yang terlanggar, misalnya asumsi normalnya terlanggar atau asumsi homogenitasnya terlanggar atau asumsi kebebasan sisanya terlanggar, itu
boleh kita gunakan regresi kuantil. Jadi boleh kita gunakan regresi kuantil. Tetapi masalahnya kuantil ini selain secara teorinya memang dia pendugaan parameternya agak sulit kita uraikan secara analitik, itu akan mempengaruhi ke nilai biasnya, nilai pendugaan parameter sebenarnya. Nah, walaupun kita dari banyak penelitian itu sangat disarankan regresi kuantil itu dihibrid ya dengan Bayesian. Bayesian itu yang sejauh pengetahuan Ibu. Jadi regresi kuantil kalau udah digabung dengan Bayesian dia akan baik performanya. Seperti itu. Dan kalau yang Bayesian sendiri kan udah kita tahu dia asumsi terlanggar, dia lebih baik menghasilkan dugaan parameternya karena ada fungsi si prior tadi. Jadi lebih menghasilkan dugaan yang lebih hampir ke nilai yang sebenarnya. Ya, kira-kira begitu, Atisa. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Mungkin Bapak Ibu dosen atau mahasiswa yang dari UNEN ada yang ingin ditanyakan Bu? Bu Yoza, ada Bu Monik juga, Bu Atifa. Ada yang ingin tanyakan Bu? Ada Bu Janita juga, nah tadi saya lihat Iya Bu Yunita Bu. Bu Lira. Tisa semester berapa, Tisa? Semester 7 Bu. Ada 7. Sudah mengambil tugas akhir? Sudah Bu, lagi proses Bu. Di bidang apa? Pemodelan matematika juga Bu, cuman yang apa Bu? Apa namanya yang biologinya Bu? Oh, gitu. Menggunakan data biologi. Iya Bu, Ya. yang persamaan diferensial itu. Oke. Semoga sukses. Amin Bu. Sekarang ada 3 mahasiswa semester 7 Bu yang ngambil analisis regresi kuantil, 2 orang, sama yang metode Bayes 1 orang. Oh, gitu. Ada 3 orang. Bimbingan Bu Lies. Iya Bu. Ya, ya. Hmm. Karena belum ada penelitian itu kan Bu, jadi biar beragam. Ya, betul. Ya. Kalian itu teman diskusi gitu ya. Iya Bu. Membantu dalam ininya, risetnya. Iya Bu. Oke, mungkin tidak ada lagi Bu. Sebelum ditutup, mungkin ada dari Ibu ada yang ingin disampaikan Bu sebagai closing statement-nya. Ya, baik, terima kasih Atisa. Ya, jadi senang ya bisa sharing gitu ya. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Adapun ini sebenarnya untuk pemicu bahwa ini bagian kecil saja dari riset di bidang statistik, ya. Dan banyak hal lagi yang bisa digabung dengan metode Bayesian, ya. Dan untuk pemodelan statistika sendiri sebenarnya bukan metode Bayesian aja, ya. Ada kalau menggunakan data runtun waktu itu bisa juga. Atau misalnya dalam pemodelannya ada efek spasial gitu kan. Atau ada kalau responnya itu bukan satu tapi berganda, itu namanya structural quotient modeling gitu. Nah, adapun semua itu bisa digabung dengan metode Bayesian. Nah, jadi untuk apa sih mudah-mudahan menjadi apalah namanya ya ide untuk rekan mahasiswa bahwa banyak hal yang bisa kita pilih untuk bahan tugas akhir maupun bagi yang berminat untuk menjadi apa namanya peneliti atau akademisi di bidang khususnya bidang statistika gitu. Dan mungkin ada salah udah 3 kali ya kita memberikan lecture series di sini, mungkin ada tersalah kata atau teori yang disengaja, yang sengaja tentu enggak, yang tidak disengaja gitu, saya minta maaf ya. Adapun kalau ada manfaatnya itu semuanya datang dari Allah, dan kalau ada kesalahan itu murni dari kesalahan saya sendiri. Jadi banyak maaf ya, semoga sharingnya nanti berlanjut, enggak dalam bentuk lecture series juga, tapi kontak saya silakan gitu. Kalau menghubungi telepon juga silakan tanya nomor telepon saya ke Bu Lilis gitu. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih Bu yang sudah memaparkan materi dari lecture series pertama sampai ke lecture series yang ketiga. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua.
dan juga ada ketertarikan untuk melakukan riset di bidang ini ya Bu. Ya. Kami juga Bu, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mungkin saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Atisa. Baik, terima kasih kepada Atisa selaku moderator dan Ibu Mira sebagai narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya. Pada hitungan ketiga, saya akan mengambil foto. Baik, mohon teman-teman, Ibu, untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya. Oke, 1, 2, 3. Sebelumnya terima kasih pada Ibu yang telah memberikan materi. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Terima kasih peserta, semua. terima kasih Bu. Kepada Terima kasih, peserta, kasih, Bu. silakan meninggalkan Zoom. Izin live, Ibu. Iya Bu, Terima kasih Bu. sehat-sehat Bu, terima kasih Bu. Sehat juga semua. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada panitia lecture series. Alhamdulillah ya sudah selesai. Atisa, Melia, dan Anda dan yang lainnya. Semester 7, terima kasih sudah mengikuti lecture series ya. Nanti materinya bisa kita kembangkan untuk riset-riset kita di prodi kita ya. Baik. Itu saja. Terima kasih. Sudah bisa ya Ibu end meeting ya. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.